Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia. Idza ra'aitahu ra'aitani wa idza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku, tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabba. Nah ini makom fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Cuma, ini makom kewalian. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar. Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, basar, mutakallim. Ada wali, dia kalau ceramah nggak bisa. Berarti dia nggak sampai di fana mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Ini mutakalam itu banyak. Ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatib rabbani. Dia kalau ngomong A jadi. Itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu, ntar pasti begini nih, ntar pasti rame nih. Terus bener rame. Berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia, fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu. Oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Di sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang mau zikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya, ya. Ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu. Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada. Ya, manaqib. Di Mesir udah jarang. Di Irak udah jarang. Maka walaupun Indonesia ini santai, tapi tenang aja. Energi ila hadrati itu udah ngalir dalam tubuh kita semua. Antum tenang aja, tinggal disetrum jadi. Kebangkitan Nahdah, bukan Nahdlatul Ulama Fuqaha, Nahdlatul Arifin nanti. Jadi ujung Nahdlatul Ulama itu harusnya Nahdlatul Arifin, jangan Nahdlatul Proyek ya. Proposal tuh kan, ente tahu kan? Oke, ada wali yang fananya di bab ilmu. Maka kalau dia ngomong, bukan dia, ini kayaknya nggak ada di kitab ini. Ini bukan kitab bumi ini. Kok dia bisa ngomong ini ya? Orang-orang pada bengong, kiai-kiai pada bingung. Saya udah khatam kitab ini, tapi kok nggak menemukan apa yang dibaca di kitab yang sama? Berarti dia fana fi ilmillah. Baru terbersit di hati, dijawab. Berarti dia sama. Ya, paham di situ ya. Maka orang yang disebut wali kutub itu 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu lebur dia di dalamnya. Itu disebut wali kutub. Kalau nggak kutu kupret. Minum dulu. Santai. Jadi wali bukan orang bisa terbang, itu mah gampang, lebih sakti burung kali dari kita. Ya, sakti ya lebih hebat batu kali dari kita. Terbang semua. Lah ya salam. Kalau kayak gitu mending pakai meriam aja, mati langsung. Bukan itu yang disebut wali. Itu pakai wali bisa. Kalau Allah lagi takdirkan dia begitu, dia bisa ngambil jatah. Itu namanya fasilitas. Diizinkan, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti rusak sunatullah, kan sunatullah nggak boleh rusak. Wali itu nggak boleh sering-sering menunjukkan khariqul adah. Kan khariqul adah ini kan kejadian hukum Allah yang terjadi ada yaudu berulang-ulang. Maka wali nggak boleh jajan tiap hari. Antum kan maunya jajan mulu.
Ya, maunya kesaktian, sakti mulu. Akhirnya yang turun bukan kekuatan ulwi dari langit, yang turun dari sufli, cuma dia bawa jaket palsu, jaket langit, padahal dari langitan. Dikira itu malaikat, padahal khadam jinni, gitu. Terlalu ngeyel gitu, pengen terjadi sebelum saatnya. Jadi kenapa terjadi ada penyimpangan dalam jalan spiritual? Karena orang menghendaki keajaiban sebelum masanya, nggak sabar dia. Kalau orang tarekat kan sabar, tenang, zikir satu-satu, ntar ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi. Jadi telaten dikit-dikit. Kalau mau belajar sakti kan nggak pakai jalur kegelapan, zulumat. Jalur pintas semua itu. Jalur pintas itu dua, ada jalur nur, ada jalur nar. Antum mau pilih yang mana? Kalau nur ada dua lagi, ada taat, ada ma'rifat. Yang cepat itu namanya ma'rifat, ma'rifatullah. Dari tadi zikir nih, pasti 10 menit udah kesemutan, tapi dari tadi belum kesemutan kan? Tuh, energi ma'rifat, ya, energi ma'rifat begitu. Ngantuk-ngantuk kan? Jam ini kan udah ngantuk ini. Tapi kalau ruhnya lagi hidup, kalah badannya. Ini coba orang-orang ini belum tidur, paling 1 jam tidur, teman-teman saya ini. Wajah-wajah PA nih. Tapi mereka asik dengan ma'rifat, sudah mulai asik karena udah nggak mandang fisik gurunya, udah mandang di belakang itu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau kenal wali, tapi ini versi dulu ya, ntar kutub akhir zaman itu lebih dari 7 sifat. Nanti masuk lagi ke bab zat namanya. Jadi wali kutub di akhir zaman, lebur ma'rifatnya bukan lagi dalam ma'rifatus sifat ma'ani ma'nawiyah, tapi dia sudah masuk ke ma'rifat zatiyah. Nanti sabar ya, itu kan ini baru dibuka ini. Udah sampai ke sono aja ya, hapus dulu. Coba lihat kalimat berikutnya, fazahadahum fi hadhihi dar. Jadi zuhud itu nggak boleh dibuat-buat. Zuhud itu Allah yang menzuhudkan kolbu. Fazahadahum fi hadhihi dar. Lalu Allah jadikan mereka zuhud. Zuhud itu nggak minat, nggak melirik terhadap dunia ini. Dia di dunia tapi hatinya nggak ngelirik. Bergelimang harta tapi dia nggak mabuk di harta. Ngetesnya sederhana. Orang minta dia kasih. Nggak ribet sama dia. Itu orang zuhud tuh. Punya tapi dia kayak nggak punya. Dia nggak ada gantung sama sekali ke benda yang Allah kasih ke dia. Fazahadahum fi hadhihi dar. Ini filosofinya filosofi orang minjem motor, minjem mobil. Kita nggak punya motor, kita bawa motor keren. Kata kawan, motor ente keren ya. Motor bukan motor kita nih. Kita bilangnya apa? Bukan punya saya, punya teman. Padahal orang lagi muji gitu, kamu keren ya motornya. Kalau yang nggak tahu diri kan bilang ya dong kan. Nah, itulah nasib orang hari ini, banyak nggak tahu diri. Jadi dia sering mengiyakan apa yang Allah. Ini muka punya siapa? Punya Allah. Mau cantik, mau gagah, ini kan punya dia. Pernah ciptain hidung dikit gak? Nggak pernah. Gigi kita gimana urusan dia, bibir kita gimana kan urusan dia. Paling-paling poles sedikit pakai cat ya nggak? Bedak. Ini muka kalau dipuji orang, antum merasa terpuji nggak? Kalau iya berarti masih belum zuhud. Tapi kalau bilang, ya Allah, yang melukis engkau tapi yang dapat pujian saya, malu. Itu udah mulai jadi bibit-bibit wali dah itu ya. Insya Allah. Jadi ketika orang jatuh cinta kepada kita karena wajah kita begini, sifat kita begitu, dia sebenarnya jatuh cinta kepada karya Tuhan. Karena dia terhijab oleh karya, dia tidak melihat sang maha karya, sang pencipta karya. Jadi semua orang yang jatuh cinta, semuanya Allah semua. Jadi orang-orang muka Allah itu, ini anggaplah lingkaran besar sisi Allah. Ada yang cuma kenal Allah di sini aja. Dia memandang itu pada diri kita, maka dia puji.
dia memandang ada sisi ilmu, makanya kiai-kiai di sini dihormati sama jamaah. Kalau jalan tangannya begini aja, dicium tangannya semua ya kan? Iya. Kan begitu. Kalau jumawa dikit, gua orang berilmu. Ngetesnya sederhana aja. Ntar ada orang nggak cium tangan sama dia, hatinya gimana? Gimana? Apa namanya? Ngeletek. Belagu amat ente. Yang belagu kan kita. Bukan ilmu ente kok. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang itu kagum sama kita, bukan sama kita dia kagum kepada apa yang Allah titipkan di situ. Nah, itu namanya basarhum. Ketika dia memandang, dia nggak memandang ke fisik lagi, dia sudah memandang ke belakang fisik. Maka kita ingat Allah itu bisa kapan aja. Antum ngeliat wajah siapa bisa ngeliat wajah Allah di situ maksudnya. Ini wajah ilmu, ngelihat ada orang alim, kok alim bener nih orang, ini pintar amat sih. Kalau dia berhenti pada itu jadi kultus. Tapi kalau dia bimbing ma'rifatullah, dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memandang guru itu berkah, itu maknanya. Tuba liman ra'ani. Siapa yang melihat wajah Nabi dia dapat tuba. Tuba itu kan syajaratun mubarakah fil jannah. Itu tuba, satu pohon besar. Kalau orang jalan di bawah pohon itu 500 tahun, enggak selesai-selesai rindangnya pohon itu. Jadi kita jalan nih, ranting-rantingnya, Masya Allah, 500 tahun jalan kaki, itu enggak bisa selesai perjalanannya. Itu tuba. Siapa? Liman ra'ani. Ini di situ. Man ata'ani ata Allah. Kan kalau bahasa lain, man ra'ani ra'allah. Kan gitu aslinya. Asal makna dari lafaz hadis itu cuma Nabi sembunyikan. Cuma ahlul ma'rifat di zaman itu yang paham. Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Abbas. Ya, man ra'ani ra'allah. Yang memandangku, dia mandang Allah sebenarnya. Ya, di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Bustami. Abu Yazid itu kan pernah bertemu Allah dalam alam ruhaninya. Terus dia bilang, ya Allah, jadi dia dipinjam lisannya oleh Allah. Seakan-akan Abu Yazid ngomong, kata dia, ya Allah, jadikan hambamu jika memandangku, dia sedang memandang engkau. Jadi Abu Yazid gak mau dia dipandang orang, nanti orang kultuskan Abu Yazid. Dia maunya yang terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Repot loh kita dikultusin orang tuh. Salaman kayak tadi aja capek loh. Capek. Antum jangan kira enak, aneh begitu, nggak enak. Emang enak dimintain foto, nggak seru, nggak bebas kita mau ngapain. Ya, nggak enak serius. Kalau di ruang begini kan minta foto aman. Kalau di luar menculik-culik, mentarik-tarik. Dia mau cinta ke gurunya, tapi dia sul adab sama gurunya, ditarik gurunya. Ya. Tapi orang cinta mungkin benar lagi dilupa kadang kan. Nah, kita karena faham bab itu ya kita maklumi aja. Orang lagi cinta, tapi saya malu, ya Allah, saya kan kotor. Engkau kan tahu bagaimana noda dalam hati. Tapi kok orang masih aja kagum. Ternyata yang terlihat ilmu Allah, kalamnya Allah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah ngeliat begitu, tambah dipuji, tambah malu. Tapi malunya gak usah bilang, gue malu nggak segitu, ya. Di batin itu dia mencoba menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Norak juga kalau bilang begitu ya. Maka Ibnu Thailah bilang, orang zuhud kalau dipuji ketakutan, takut gugur, takut salah niat. Maka orang ini ciri-ciri orang zuhud, kalau dipuji istighfar, takut niat. Tapi kalau arifin dipuji, dia bilang, ya Allah, engkaulah yang dipuji. Gitu. Paling dia malu aja dalam hatinya, segen dia sama Allah kan. Kan orang nanti mikir, kalau sir begini dititipin ke orang itu berarti orang ini terpercaya dong. Misalnya nih, Kiai Nurul punya mobil, mohon maaf nih contoh aja Kiai Nurul ya, terkenal Kiai Nurul ini nggak boleh minjemin mobilnya, pelit nih contoh aja ya. Tapi giliran aneh datang, mobilnya dipinjemin, berarti ini siapa nih? Ustadz nggak ada yang dikasih satupun, ada yang minjem nggak dikasih, nggak bisa.
Ada ustadz mau istrinya lagi hamil sakit, nggak bisa, cari Grab. Giran Ar-Razi datang dipinjamin mobilnya misalnya gitu ya. Itu berarti wah kayaknya dia orang sesuatu nih. Ini contoh-contoh aja. Jadi ada orang dititipkan sesuatu yang penting dari sang mulia, berarti orangnya juga mulia. Nah ini yang mau kita ambil dari keberkahan yang Allah turunkan kepada ulama. Ulama itu dia nggak punya keberkahan, tapi Allah titipkan keberkahan kepadanya. Ya, ilmu berkah, ya, kalam semuanya itu berkah. Fajtahadu fi mardatih. Ya. Nah, sebelum sampai ke situ, zuhud itu bukanlah miskin. Ada nggak orang miskin pikirannya dunia mulu? Banyak. Orang kaya tapi udah bosan mendunia, banyak nggak? Sama, ini mohon maaf nih teteh-teteh nih, ini bukan bias gender, bukan. Kan Kang Nurul nih ahli bias gender dia. Feminism. Dulu liberal ini. Ya, sekarang sudah jadi universal. Orang awam kan berpikir orang suci itu nggak ada syahwat, berarti istrinya kalau perlu nggak ada. Berarti kalau ada orang yang punya istri 2, 3, 4, oh berarti orang kotor, otaknya jorok, vulgar gitu, kan gitu. Kalau begitu Nabi vulgar dong. Nabi Sulaiman vulgar dong. Perempuannya 1.000, 400 istri, 600 gundik. Ya gimana tuh? Jadi ini sama, ini bab zuhud semua. Zuhud itu bukan masalah kasrah atau qillah, banyak atau sedikit. Zuhud itu masalah di hatimu nyantol gak? Gitu. Nabi Sulaiman segitunya, dia setiap kali mohon maaf berinteraksi dengan kekasih-kekasihnya itu, dia melihat Allah pada mereka. Itu babnya dia. Nabi Muhammad juga bilang itu, wah hubbiba ilayya minad dunya, ya, at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kesenanganku di dunia Allah pilihkan, hubbiba ilayya, Allah pilihkan yang bisa aku sukai, 1 tip, wangian, 2 pasangan. Tapi Nabi dikat Allah nggak boleh nikah banyak-banyak, cuma 11 doang, ya kan? Nabi Sulaiman boleh 400. Gimana tuh? Apakah Nabi itu kotor, jorok otaknya? Ini bab zuhud. Jadi kita jangan terjebak. Nanti kalau kiai kita istrinya 2, 3, jangan kita bilang kiai kita ini otaknya jorok. Sama, kiai kita ini kaya, bukan berarti dia nggak zuhud. Sebagaimana ada kiai miskin berarti zuhud, nggak ada urusan. Kalau orang awam kan mikir gini, itu kiai zuhud bener, ke masjid jalan kaki. Nggak ada urusan. Mau kiainya ke masjid pakai mobil, jalan kaki, itu kan urusan hatinya kan nggak kelihatan. Ini kita mau jelaskan porsi-porsi yang disebut zuhud. Maka zuhud dibagi 2, ya. Az-zuhdu anid dunya. Yang kedua, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Yaitu an kulli ma siwallah. Jadi zuhud dari dunia itu biasa. Ini abrar. Kalau muqarrabin, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Ma'an, ya. Dia zuhud dari dunia itu biasa. Ada yang lebih tinggi, dia zuhud dari dunia dan juga akhirat, berarti arifin. Dia nggak berharap si sawab tadi. Jadi orang yang beramalnya bukan karena orientasi pahala, itu sudah disebut dengan zuhud anil akhirah. Kira-kira begitu. Berapa baris? Oke, jadi zuhud fuqaha abrar beda dengan zuhud aulia muqarrabin. Zuhud bagi abrar itu kiainya harus sengsara, ya. Jadi punya rumah sebesar ini itu dianggap Kiai Nurul itu nggak zuhud, cinta dunia, mobilnya ada, kiai nggak zuhud ini nggak bisa jadi guru saya. Ente aja jadi guru sendiri kan? Ya. Susah-susah sendiri, ntar jadi guru sendiri, angkat diri jadi mursyid, pasang foto pakai tongkat terus pakai serban. Ya. Pakai udang, ya. Pakai apa istilahnya? Ban Vespa. Jadi wali itu jangan versi kita, wali itu harus versi Allah. Versi Allah ya begini. Kita ini kan hidup di zaman sekarang. Versi kita orang wali itu susah-susah,
orang nggak bersahwat, ya nggak begitulah, nggak benar, konsep-konsep itu nggak benar. Saya belajar banyak karena guru saya ada yang kaya, ada yang poligami, ada juga yang nggak laku-laku juga ada. Ada guru nggak menikah tapi hatinya itu galau tiap hari, berarti dia nggak zuhud toh. Otaknya jorok. Ini kalau ngomong urusan-urusan mabainal fakhizain aja. Tapi nggak menikah. Apa? Selebat kalau ini. Selebat. Istilahnya. Oke. Jangan salah paham ya, yang teteh-teteh ini mbak-mbak jangan salah paham. Antum juga salah paham, ntar gue bini banyak aja gitu. Jangan, ntar dulu, santai aja dulu. Ya. Atau aja belum kata Mancung, ente ini kode keras nih ya. Fajtahadu fi mardati. Mereka lalu bermujahadah dalam ridha Allah. Nah, lafaz ijtihadu fi mardati itu lalu terus kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ta'ahub lidaril qarar, dan bersiap untuk negeri yang qarar, yang abadi. Wajtanaba ma yuskhituhu wal hadar min adzabin nar, menjauhi apa yang dimurkai sang maha kekasih. Wal hazar min azabin nar, ya, dan menjaga diri dari azabnya. Wa akhadhu anfusahum, ya, ini man jadda wa wajada. Jadda itu coba ditasrif. Jadda apa beda kakek dengan sungguh-sungguh? Ibkar. Oleh karena itu mereka akhazu. Wah, ini kalimatnya dahsyat ini. Mereka merenggut sisi nafsiyahnya. Dia habisi sisi nafsiyahnya. Bil jaddi, dengan mujahadah yang berat. Sehingga dia taat dan mulazamah fi dzikrihi pada saat pagi dan petang. Petang dan pagi. Inda taghayyuril ahwal, dengan perubahan ahwal, jami'ana il-laili wan nahar, siang ataupun malam. Fastanarat qulubuhum, maka kolbu mereka bercahaya dengan kilauan anwar, anwarul ma'arif. Ahmaduhu wa ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Nah, itulah pengantar daripada Al-Azkar. Itu udah khatam tuh, sudah Al-Azkar.